Adik pasang badan buat Amar Zoni, tanggung jawab. Aditya Zoni pasang badan buat Amar Zoni sang kakak. Soal nafkah 10 juta rupiah yang diminta Iris Bella. Menurut Aditya sudah pas. Ia pun berniat ingin membantu kakaknya jika dirinya ada rezeki. Seperti diketahui, Iris Bella dan Amar Zoni resmi bercerai. Selain bercerai, Majelis Hakim juga memutuskan untuk Amar Zoni memberi nafkah sebesar 10 juta rupiah. Namun saat ini, Amar Zoni masih mendekam di balik jeruji besi karena kasus narkoba. Mengetahui hal tersebut, Aditya Zoni berkeinginan untuk membantu sang kakak membayar nafkah untuk Iris Bella seperti yang sudah ditentukan. Menurut Aditya Zoni, nominal tersebut masih sangat wajar dan dirinya menyanggupi. Mau bagaimanapun seorang suami atau ayah wajib bertanggung jawab. Jadi 10 juta rupiah menurut saya angka yang masuk akal, kata Aditya Zoni ditemui di kawasan Jakarta. Belum lama ini. Nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit. Paslah, lanjutnya. Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim memutuskan Amar Zoni wajib membayar 10 juta rupiah per bulan sebagai nafkah untuk kedua anaknya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Selama Amar Zoni di penjara, Aditya Zoni menyanggupi untuk menafkahi keponakannya itu. Insya Allah kan saya masih ada di sini, perwakilan Bang Amar juga. Bang Amar juga pasti akan berusaha bagaimana caranya dapetin uang 10 juta rupiah, jelas Aditya Zoni. Kalau misalkan disuruh tanggung jawab, insya Allah ketika saya ada, saya pasti kasih, lanjutnya. Aditya Zoni menilai ini juga menjadi bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang adik yang membantu kakaknya. Pasti akan membantu. Mau bagaimanapun juga itu abang kita kan. Tanggung jawab abang kita. Pasti terlimpahnya ke kita, adiknya, pungkasnya. Adapun Iris Bella dan Amar Zoni telah resmi diputus cerai oleh Pengadilan Agama Depok pertanggal 1 Februari tahun 2024. Dalam hal ini hak asuh anak jatuh ke tangan Iris Bella dan Amar Zoni berkewajiban memberi nafkah setiap bulannya. Sejak Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Lalu, Amar Zoni telah resmi bercerai dengan Iris Bella. Hak asuh anak jatuh ke tangan Iris Bella dan Amar Zoni wajib beri nafkah 10 juta rupiah per bulan. Namun, sang aktor ternyata tak sanggup memberi nafkah 10 juta rupiah per bulan usai cerai dari Iris Bella. Pihak Amar Zoni pun berencana banding diputus hakim cerai dari Iris Bella. Amar Zoni banding karena keberatan dengan nominal nafkah anaknya dari Iris Bella. Mengingat, saat ini Amar Zoni masih mendekam di penjara gegara kasus narkoba yang ketiga kalinya. Aktor Amar Zoni keberatan diminta untuk nafkahi anak Iris Bella dengan biaya 10 juta rupiah per bulan. Biaya tersebut diketahui di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan. Kakak Aditya Zoni ini pun berencana untuk melakukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok. Insya Allah banding permintaan amarnya, kata John Matias, pengacara Amar Zoni. Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024. Di sisi lain, pihak Pengadilan Agama Depok sebelumnya juga memberikan kesempatan bagi mantan suami Iris Bella tersebut untuk melakukan banding jika dirasa kurang puas dengan putusan hakim. Baik Amar Zoni maupun Iris Bella juga diberikan waktu selama 14 hari untuk mempertimbangkan langkah yang harus diambilnya setelah resmi dinyatakan bercerai. Jadi hari ke-14-nya bila ada para pihak yang keberatan baik para penggugat dan tergugat terhadap putusan ini, dia bisa mengajukan upaya banding ya, kata M. Kamal Syarif selaku Humas Pengadilan Agama Depok. Selain itu, Kamal juga mengungkapkan bahwa Amar Zoni wajib memenuhi kewajiban nafkah kedua anak meski masih berstatus tahanan atas kasus narkoba. Yang dipertimbangkan majelis hakim adalah kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Amar Zoni. Terangnya lagi. Sebagai informasi, Iris Bella dan Amar Zoni akhirnya resmi bercerai pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, setelah 5 tahun menikah. Dalam putusan melalui sistem e-court, Iris Bella mendapatkan hak asuh kedua anaknya. Sidang dihadiri para pihak secara elektronik. Hakim telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan putusan, ungkap Humas Pengadilan Agama Depok, Kamal Syarif, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Kemudian dikabulkan juga berkaitan hak asuh anak. 2 orang anak ditetapkan secara hukum oleh Iris Bella selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut. Lanjutnya, Iris Bella diminta untuk patuh dengan ketentuan terkait hak asuh anak. Pesinetron cantik ini diminta untuk memberikan akses kepada Amar Zoni untuk bertemu dengan 2 anaknya.
Hal tersebut menjadi syarat dari majelis hakim yang wajib dipenuhi oleh Iris Bella. Jadi Iris Bella diperintahkan untuk memberikan akses kepada Amarzoni yang tidak memegang hak asuh anak ini untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selayaknya sebagai ayah kandung terhadap kedua orang anaknya tersebut. Jelasnya. Selain itu, Amarzoni harus memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulan. Berkaitan nafkah anak dikabulkan, jadi menghukum kepada tergugat Amar untuk memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah. Jadi dua anak itu, di luar pendidikan dan kesehatan, katanya. Nominal nafkah untuk kedua anak Iris Bella tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahun. Saat putusan sidang cerai, Amarzoni tengah mendekam di dalam penjara atas penyalahgunaan kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Sebagai informasi, Iris Bella menggugat cerai Amar pada tanggal 6 November tahun 2023 lalu. Bahkan yang awalnya menentang, kini Amarzoni sudah berusaha ikhlas jika memang harus bercerai dengan sang istri. Namun meski nanti keduanya resmi bercerai, Iris Bella tak akan membatasi Amarzoni bertemu dengan anak-anaknya sebab bagi Iris Bella Amarzoni adalah ayah dari anaknya. Namun untuk saat ini memang Iris Bella masih berat jika harus mengajak dua buah hatinya melihat Amarzoni di penjara. Untuk anak-anak untuk bertemu sih bisa-bisa saja memungkinkan. Tetapi melihat kondisinya, kata Nurul Amalia, kuasa hukum Iris Bella. Iris Bella justru khawatir akan mempengaruhi psikologis anak-anaknya jika dibawa menjenguk Amarzoni di tahanan. Kondisinya memang di tahanan itu tempat yang akan mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak, kata Nurul Amalia saat wawancara virtual kemarin.